Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini selalu dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, sudah kita ketahui bersama bahwa pendiri Al-Khairat, Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini sudah diajukan menjadi pahlawan nasional sudah 3 kali. Namun ketiga-tiganya ini ditolak karena memang tidak memenuhi prosedur dan syarat sah menjadi pahlawan nasional. Dan pada tahun 2024, sebelum tahun 2025 ini, Pak Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat, ini diajukan kembali. Dan akhirnya baru viral pada tahun 2025 ini, sehingga dengan keviralan Pak Idrus bin Salim Al-Jufri diajukan sebagai pahlawan nasional, ini banyak terjadi komplain dari rakyat Indonesia karena memang Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini tidak layak mendapatkan gelar nasional. Oleh karenanya, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, mari kita lihat apa saja prosedur pengusulan gelar pahlawan nasional, kemudian syarat apa saja, baik syarat umum maupun syarat khusus, sehingga seseorang ini sah dan layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sehingga nanti kalau kita sudah mengetahui prosedurnya, mengetahui syarat umum, syarat khususnya, maka kita akan bisa berkesimpulan bahwa Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini memang tidak layak mendapatkan gelar nasional karena memang tidak memenuhi prosedur syarat umum, syarat khusus gelar pahlawan nasional. Kalau kita kutip dari laman resmi indonesia.go.id, ya, di sana dijelaskan ada prosedur dan syarat umum serta syarat khusus pemberian gelar pahlawan. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada seseorang harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional. Prosedurnya yang pertama adalah masyarakat mengajukan usulan calon pahlawan nasional kepada bupati atau wali kota setempat. Kemudian usulan tersebut diteruskan kepada gubernur melalui instansi sosial provinsi. Yang kedua, prosedurnya adalah instansi sosial provinsi akan menyerahkan usulan tersebut kepada tim peneliti dan pengkaji gelar daerah atau yang disingkat TP2GD untuk diteliti serta dikaji melalui seminar, diskusi, ataupun sarasehan. Kemudian prosedur yang ketiga, ya, prosedur yang ketiga adalah jika TP2GD menilai bahwa calon pahlawan memenuhi kriteria yang ditetapkan, usulan akan diajukan kepada gubernur untuk kemudian direkomendasikan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, di mana pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial Republik Indonesia ini dipegang oleh Gus Saifullah Yusuf yang pernah menjabat sebagai Wakil
Gubernur Jawa Timur 2 periode. Kemudian prosedur yang keempat adalah Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan akan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi. Kemudian prosedur yang kelima, usulan yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan dikaji lebih lanjut oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pusat TB2GP. Jadi sangat selektif sekali dan sangat ketat sekali, ya. Kemudian yang keenam, jika TB2GP menyetujui usulan tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia akan meneruskannya kepada Presiden Republik Indonesia melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk mendapatkan persetujuan penganugerahan gelar pahlawan nasional serta kehormatan lainnya. Kemudian yang ketujuh, prosedurnya adalah jika usulan ditolak, pengajuan ulang dapat dilakukan 1 kali dalam kurun waktu minimal 2 tahun setelah penolakan. Sedangkan usulan yang ditunda dapat diajukan kembali dengan melengkapi persyaratan yang diminta sebelum dikirimkan kembali kepada Menteri Sosial. Yang ke-8 prosedurnya adalah upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional biasanya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia menjelang peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Itu prosedurnya. Seandainya seseorang ini sudah memenuhi prosedur ke-8 tadi, ini tidak lantas layak mendapatkan gelar pahlawan nasional, enggak, tapi harus juga memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umumnya adalah yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang kini menjadi bagian dari NKRI. Nah, ya. Lah, sedangkan ya Pak Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat, ini sudah mati tapi masih WNA. Kemudian ujung-ujungnya pada tahun 2024, dianya sudah mati, kok ada WNI muncul. Ini kan sangat lucu sekali. Orangnya sudah mati, ya, orangnya sudah mati tapi terbit WNI-nya. Ya, kalau masih hidup ya tidak menimbulkan tanda tanya. Lah ini masih sudah mati, masa rohnya mengurusi? Kan tidak. Karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status WNI hanya bisa diberikan kepada satu, WNA atau warga negara asing yang masih hidup. Lah Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini sudah mati. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan harus mengajukan ke Kemenkumham. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan harus mengucapkan sumpah setia terhadap NKRI. Bagaimana bisa mengucapkan sumpah setia terhadap NKRI? Lawang diam saja sudah mati. Kemudian yang keempat, keputusan pemberian status WNI itu diberikan oleh Presiden melalui keputusan Presiden, bukan SK pejabat eselon 1. Sedangkan pengesahan Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini sah menjadi warga WNI pada tahun kemarin 2024, ini diberikan, SK-nya diberikan oleh pejabat eselon 1. Nah, ini tidak sah. Kemudian memiliki integritas moral yang tinggi dan dapat menjadi teladan. Kemudian berjasa besar bagi bangsa dan negara. Ya, jasanya Pak
Idrus bin Salim Al-Jufri itu apa? Ya, tidak ikut perang, enggak. Dan bahkan sampai mati pun dia masih status WNA. Ini secara akal yang sempurna, secara akal yang cerdas. Jiwa nasionalismenya enggak ada, jiwa patriotisme untuk membela negara ini enggak ada lah. Wong sampai mati sudah lama menetap di Indonesia, sampai mati masih WNA statusnya. Nasionalismenya mana lah, wong dia saja nggak mau ngurusi menjadi warga negara Indonesia, tetap menjadi orang nyaman. Ini harus jeli, ya, harus cerdas, ya, harus cerdas. Atau ada yang mengatakan, loh, Pak Idrus bin Salim Al-Jufri kan mendirikan Al-Khairat, di mana telah mengeluarkan banyak alumni. Itu saja nggak cukup. Ya mungkin kalau dikatakan dalam dunia pendidikan iya, tapi masih banyak, ya, orang-orang intelektual Indonesia yang jasanya lebih besar, lebih nyata daripada Pak Idrus bin Salim Al-Jufri. Banyak tokoh lainnya yang memiliki kontribusi serupa bahkan lebih besar dalam bidang pendidikan. Kemudian memiliki rekam jejak yang baik, setia kepada negara, serta tidak pernah berkhianat. Lawang sudah menetap lama di Indonesia, kemudian sampai meninggal belum WNI kok statusnya. Bagaimana bisa dikatakan setia kepada negara Indonesia? Berarti dia setia kepada negaranya sendiri, aman. Sehingga tidak layak lah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tidak pernah syarat umum yang terakhir, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Kemudian syarat khususnya, seorang yang layak mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah pernah memimpin atau terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata. Bagaimana bisa Pak Idrus bin Salim Al-Jufri dikatakan pejuang, wong dia sendiri lahirnya di Yaman dan dia sendiri sampai meninggal masih status WNA. Bagaimana dia membela negara Indonesia? Nggak bisa. Atau politik atau bidang lainnya untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan serta mewujudkan persatuan bangsa. Dan tidak ada bukti kuat bahwa Pak Idrus bin Salim Al-Jufri terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara langsung, nggak ada. Nah, wong statusnya masih WNA kok, sampai mati WNA kok. Kemudian syarat khususnya lagi, tidak pernah menyerah kepada musuh dalam perjuangan. Selanjutnya, mengabdikan hidupnya untuk bangsa di luar tugas resmi yang diemban. Kemudian menciptakan gagasan besar yang mendukung pembangunan bangsa dan negara. Bukti gagasan besar dari Pak Idrus bin Salim Al-Jufri itu tak apa. Kalau sekedar pendidikan masih banyak kok, ya. Tokoh-tokoh kita Indonesia itu yang jasanya dalam dunia pendidikan lebih besar dan lebih nyata daripada Pak Idrus bin Salim Al-Jufri. Menghasilkan karya besar yang memberi manfaat bagi masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian selanjutnya memiliki semangat kebangsaan yang tinggi serta perjuangan yang berdampak luas dan berskala nasional. Nah, dari penjabaran yang saya utarakan, jelas bahwa pendiri Al-Khairat Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini tidak layak mendapatkan gelar kehormatan pahlawan nasional. Kenapa? Ya, karena status WNI-nya
ini tidak sah karena dikeluarkan oleh pihak pejabat eselon 1, padahal semestinya harus keputusan presiden, ya. Kemudian WNI dari Pak Idrus bin Salim Al-Jufri ini orangnya sudah meninggal, ya, dan juga jiwa nasionalismenya ini nggak ada. Dilihat dari apa? Lawang dia hidup sudah lama di Indonesia, sampai mati pun statusnya masih WNA. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.